Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro Sabu Inten dalam episode terkuaknya misteri Gunung Ijo. Bagi sobat yang baru mampir di channel ini, silahkan komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Selamat menikmati. Salam budaya. Mendengar penjelasan itu, detak jantung Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadapan-hadapan dengan seorang yang sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi Ronggo Tohjoyo mengeluarkan segala kesaktiannya, maka sulitlah bagi mereka semua untuk dapat keluar dari halaman itu dengan masih bernafas. Seperti digerakkan oleh satu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Penanggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Maeso Jenar dan bersama-sama membungkuk hormat dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesak di dada. Demang Penanggalan berkata, "Kami mohon ampun ke hadapan anak Mas Ronggo Tohjoyo bahwa kami telah berbuat suatu kesalahan yang besar sekali, serta mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak Mas tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang kami menyerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani." Maeso Jenar terharu juga melihat Demang tua itu ketakutan. Sejak semula ia sudah menduga bahwa Demang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja, maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang tua itu sendiri. Maka berkatalah Maeso Jenar, "Bapak Demang Penanggalan dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu sekarang silahkan Ki Asem Gede mengobati kedua orang-orangmu yang terluka. Tetapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya benar-benar." Kembali Demang Penanggalan dan Mantingan mengangguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Maeso Jenar masuk ke kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semuanya itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Ronggo Tohjoyo dan pernah mendengar kesaktiannya segera bercerita dengan suara yang berdere-dere. Seakan-akan dengan mengenal nama itu, mereka sudah terhitung orang yang terkemuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu Ki Asem Gede sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata luka gagak ijo dan bau rekso tidak ringan. Beberapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung Ki Asem Gede segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam, mungkin mereka sudah tak tertolong lagi. Kecuali itu, ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa, dan di beberapa bagian yang terkena serangan Maeso Jenar tampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat, sehingga Ki Asem Gede tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya.
Maka ketika keadaan sudah agak reda dan Ki Asem Gede sudah tidak sibuk lagi, duduklah mereka di atas bale-bale besar di pendopo Kademangan, mengelilingi lampu minyak yang nyalanya bergoyang-goyang diayun-ayunkan angin. Di luar gelap malam mulai turun sebagai tabir raksasa berwarna hitam kelam, sedangkan di langit satu demi satu bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Maka mulailah mereka berbicara dan bercerita tentang diri masing-masing. Maiso Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya. Kenapa ia sampai meninggalkan Demak? Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata, katanya, dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepala, dan mereka merasa juga bersalah, sehingga Maiso Jenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu mulailah hidangan mengalir. Demang Penanggalan yang merasa telah menyakiti hati Maiso Jenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seseorang yang sakit hanya dengan air saja, tanpa ramu-ramuan obat yang lain. Sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi katanya, 3 hari kemudian orang itu datang kepadaku dengan membawa 4 ikan gurame sebesar penampi sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab. Sebabnya, sambung Ki Asem Gede, kenapa obat-obatku banyak yang dapat berhasil? Adalah sebagian besar dari mereka yang aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih daripada itu, semua adalah berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tetapi suara Ki Asem Gede terputus, sedang mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram? Beberapa kali ia menelan ludah, seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi ulang Maiso Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asem Gede itu. Tak apalah, tukasnya, segala sesuatu ada pengecualiannya. Sebagai seorang yang berstatus bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-kali Tuhan tak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti akan kebesarannya. Maiso Jenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau disebutkan, karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, anak mas, sambung Ki Asem Gede kemudian, sambil berusaha untuk mengembalikan suasana, kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu, misalnya seperti yang terjadi di sini? Seorang seperti Adi Pananggalan dan Mantingan berlagak sebagai seorang sakti. Mendengar pertanyaan ini, Maiso Jenar tersenyum
demikian juga Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan. Tetapi kemudian oleh pertanyaan ini, Maeso Jenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpainya di puncak Gunung Ijo. Karena itu bertanyalah ia, Ki Asem Gede, Bapak Demang Pananggalan, serta Kakang Mantingan. Memang sebenarnya ada aku jumpai sesuatu dalam perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya maka aku datang kemari. Ketika Maeso Jenar tampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Maeso Jenar, aku jumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserak-serakan, bekas api unggun, dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji, sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan, dan tidak jauh dari tempat itu aku ketemukan pula kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Demang Pananggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya, sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah bagi Maeso Jenar bahwa daerah ini pasti pernah mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. Anak Mas, jawab Ki Demang Pananggalan dengan suara yang agak dalam. Anak Mas, jawab Ki Demang Pananggalan dengan suara yang dalam. Akulah orangnya kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna. Ia berhenti sebentar menelan ludah, lalu sambungnya, apalagi aku sebagai seorang Demang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku, tetapi nyatanya aku sama sekali tak mampu berbuat demikian. Kembali Demang tua itu berhenti berbicara. Matanya memandang jauh, menusuk segelapnya malam. Di halaman beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Penanggalan menggeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu, di daerah ini lewat serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka, serta sikap pimpinannya yang ramah, maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh 2 orang, suami istri, yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Boko. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak. Sekali lagi ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian sambungnya, tetapi terkutuklah mereka, terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua, mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit,
Dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami. Orang-orang hampir seluruh desa ini, ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan lagi. Cepat-cepat kami menyerbu masuk, tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami. Dan segera terjadilah pertempuran. Orang-orang kami lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dahsyat cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta Bau Rekso dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu, berhasil menerobos masuk ke Banjar, sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah lenganku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi. Ditambah lagi betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu aku pun berkelahi seperti iblis, tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafasku sudah mulai mengganggu, segera aku merasa terdesak, sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Kembang tua itu menarik napas sambil membetulkan duduknya, kemudian ia melanjutkan. Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba, sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi Bau Rekso dan Gagak Ijo sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asem Gede, yang pada saat yang tepat datang menolong kami. Demang itu berhenti bercerita. Pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asem Gede. Lalu katanya, selanjutnya Ki Asem Gede lah yang lebih mengetahuinya. Maiso Jenar mendengarkan cerita Demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa Demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya, sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tetapi rupa-rupanya lawannya adalah orang yang perkasa. Ki Asem Gede yang diminta melanjutkan cerita itu berkisar sedikit. Dipandangnya pelita yang nyalanya bergerak-gerak oleh angin yang berembus ke pendopo.
Ia batuk-batuk sedikit, lalu mulailah ia bercerita. "Anak Mas," katanya, "sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata-mata hanyalah karena kebetulan saja, dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan. Itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombonganku yang kosong saja.